Nah, kenapa harus sekolah lagi? Kenapa kita-kita ini, teman-teman sekalian, sekolah lagi? Kenapa? Ternyata ledakan populasi, pergeseran nilai, kemajuan teknologi, itu cuma satu hasilnya, membuat banyak ketidakpastian. Ketidakpastian itu, kalau orang ekonomi nyebutnya globalisasi. Tapi kalau orang-orang di jalanan itu menyebutnya kompetisi. Di dalam kompetisi, yang namanya lapangan kerja itu rentan terhadap perubahan. Kalau rentan terhadap perubahan, maka pengetahuan cepat usang. Kalau pengetahuan cepat usang, maka nggak ada jalan lain kecuali harus sekolah lagi. Jadi teman-teman tanamkan, ya saya harus belajar lagi, saya harus belajar lagi, saya harus belajar lagi. Kalau nggak, get lost. Nanti dekat-dekat sampai ke Priok langsung ke laut. Nah, kita lihat sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu ada dua. Ada yang jarak jauh, ada yang konvensional. Kalau jarak jauh itu ada yang korespondensi, ada yang foundation course, ada yang multimedia. Kalau korespondensi itu kayak PPM Prasetya Mulia, itu masih ada kan kursus tertulis. Kalau foundation course itu enggak, dari 40 mata kuliah yang Anda ambil, misalnya, itu 10 mata kuliah ditatap mukakan seperti ini. Sisanya teman-teman belajar sendiri. Kalau UT itu mengambilnya sistem pendidikan jarak jauh, kemudian mengambil pendekatan multimedia. Pendekatan multimedia itu ada yang tertulis, ada yang terekam, dan ada yang terkoneksi. Yang dimaksud dengan tertulis, teman-teman akan dapat modul dan dapat suplemen. Kemudian terekam itu bisa bentuk audio, bisa bentuk VCD atau computer assisted instruction, atau juga yang tersiar melalui televisi atau melalui radio. Bisa juga yang kalau terkoneksi lewat internet atau teleconference. Nah, universitas terbuka kalau diambil dari sistem pendidikan jarak jauh, bisa teman-teman lihat sistem pendidikan jarak jauh memanfaatkan multimedia dengan 3 pendekatan: tertulis, terekam, terkoneksi. Nah, sebelum masuk ke sana, supaya teman-teman yakin bukan masuk ke universitas abal-abal, saya akan perkenalkan data-data berikut. Kita mengelola 35 program studi, mulai dari diploma, sarjana, sampai pasca sarjana. Mata kuliah yang dikelola untuk semua program itu hampir 1000. UPBJJ kita di seluruh Indonesia itu ada 39. Kemudian di luar negeri ada di 16 negara, tapi ada di 24 kota. Misalnya kalau di Malaysia itu kita ada di Kuala Lumpur, ada di Johor. Misalnya lagi kalau di Korsel itu ada di Daegu, ada di Seoul. Kemudian kalau di Arab Saudi itu ada di Riyadh, Madinah, dan seterusnya. Jadi yang Pak Adi tadi sebutkan, kalau teman-teman di suatu ketika lagi apes, disuruh tugas, pas ujian, di tempat yang ada UT-nya itu, nggak usah balik ke sini ujiannya, numpang aja di sana ujian, nggak pakai bayar, asal dikasih tahu sebelumnya. Kemudian mahasiswa UT itu sekarang ini tercatat 523.000 orang. Alumni sudah 1 juta lebih. Kemudian staf kita itu sekitar 1.800-an, ada 1.000 di pusat, ada 800-an di seluruh Indonesia. Akreditasi atau sertifikasi UT itu sudah internasional melalui ICDE, ada juga yang dari ISO. Kalau nasional itu kita dapat dari BAN PT. ICDE itu adalah International Council for Open and Distance Education. Jadi wadahnya universitas-universitas terbuka di dunia itu namanya ICDE yang diakui oleh PBB, dan kita ada di dalamnya. Kemudian partisipasi kita itu kita di Asia ini ada UT-UT se-Asia. UT-UT se-Asia itu berkumpul, dia bikin asosiasi, namanya Asian Association of Open Universities. Nah, UT itu adalah pendiri, pernah menjadi presidennya ketika tahun 2007 sampai 2010. Kemudian kalau di musik apalah begitu ya, kayak Academy Music Award dan sebagainya, kan ada yang namanya legend itu. Di sini juga ada legend. Nah, satu-satunya universitas terbuka di dunia yang 3 pejabatnya atau 3 orangnya atau 3 profesornya mendapat award sebagai legenda hidup pendidikan jarak jauh dunia, Asia, itu adalah Profesor Setiadi dari UT, itu rektor UT pertama, Profesor Hatbi Suparman rektor UT keempat, Profesor Tian Belawati itu rektor UT yang sekarang. Jadi ada 3, yang lain-lain itu belum ada dapat 3 legenda hidup tentang pendidikan jarak jauh di tingkat Asia. Kemudian partisipasi, kita juga adalah Board of Trustees, kemudian Executive Committee, dan sekarang Rektor UT itu adalah Presiden dari International Council for Open and Distance Education. Apa maknanya itu? Maknanya kita di Indonesia ini diakui karena pemerintah, tapi di luar juga orang-orang mengakui UT. Kenapa? Rektor UT itu menjadi Presiden Asosiasi UT sedunia. Bayangkan itu, perempuan lagi. Umurnya, dia lahir 62, berarti muda banget tuh kan. Kemudian di dunia itu ada yang namanya Global Mega University Network. Global Mega University Network itu adalah universitas di dunia yang punya mahasiswa di atas 100.000 orang. Ternyata hanya 17 di dunia. Nah, UT ada di nomor 6. Yang pertama tentu saja Cina, karena penduduknya 1 miliar lebih. Di India juga ya 1 miliar dekat-dekat, Pakistan juga banyak penduduknya. Jadi Indonesia itu di peta dunia itu ada di nomor 6 untuk pendidikan jarak jauh di tingkat dunia. Ini
Harusnya kan di sini ya, ini ketukar, bukan ketukar maksudnya, udah turun. Tapi data tahun 2013. Nah, ada yang bilang mahasiswa UT itu selalu kalau bukan tua di kampung-kampung, di gunung-gunung, dan juga pegawai negeri. Nggak gitu-gitu amat juga. Ini si jembatan Ancol ini, si manis jembatan Ancol ini, itu mahasiswa komunikasi di UPBJJ sini, UPBJJ Jakarta ini. Dia kalau nggak salah sekarang semester ke-6. Cuman yang sebelum saya tanya IP-nya, jangan-jangan 2, alhamdulillah ya. Kebanyakan syuting, tapi katanya kayaknya enggak. Kemudian Sophia Latjuba itu juga mahasiswa UT di dua program studi, satu di matematika, satu di fisik, ilmu politik. Nah, kemudian ini Dude Herlino, ini juga mahasiswa kita. Nah, ada yang bilang UT itu pasti tua, betul. Ada yang tua. Ini Bapak lahir tahun 31, pensiunan guru matematika, kuliah. Dia mendaftar ke UT pada saat umur 81 saat itu. Tapi yang muda banget juga, yang ketika masuk umur 18 juga ada. Jadi memang UT itu spektrumnya itu mulai dari yang paling miskin sampai paling kaya, mulai paling muda sampai paling tua, mulai paling pinter sampai paling lebih pinter banget. Karena di UT itu nggak ada yang bodoh. Udah tahu kan definisi orang bodoh itu apa kan? Kenapa di UT nggak ada orang bodoh? Karena UT itu menganggap dia itu tidak bisa lulus cepat karena dia ada yang tunggu. Tapi kenapa sih anu bisa cepat? Karena yang dia kejar. Jadi orang bodoh itu nggak ada di UT. Nah, nanti tergantung Anda mau cepat atau mau lambat, itu pilihan. Kebetulan nggak punya duit, kan nggak daftar, jadi lambat kan. Nah, tapi kalau uangnya banyak, daftarnya banyak, kan cepat selesainya. Nah, ini Pak Eko Maulana Ali almarhum, itu udah lulus dari banyak tempat, dia masih ngambil ke UT. Ketika bupati, dia mengambil magister di UT. SIP, ilmu politik. Ketika jadi gubernur, dia ngambil MAP. Dia ketua IKUT, tapi alumni UT itu akan melakukan conference dalam waktu dekat. Nah, kemudian ini buat Nami. Buat Nami ini juga hebat nih. Dia wisuda hari Selasa, hari Rabu pensiun. Nggak masalah kalau masuk UT itu. Bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya orang setua Buat Nami ini masuk ke UI, ngantar cucu nenek, kan gitu kata orang. Kalau ke UT nanti misalnya ada neneknya, kakeknya mau masuk aja. Nggak ada masalah tuh. Nah, ini juga kalau di UT itu bisa seperti ini. Bu Maisitoh ini, itu di wisuda bersamaan dengan ibunya yang guru SD, dengan gurunya ketika SD. Nah, hebat kan? Di tempat lain nggak ada itu. Jadi spektrum itu sangat luas. Kemudian ini Pak AGCC. Wah, udah dapat muri. Saking banyaknya titelnya. Tuh, bisa. Nggak ada masalah itu. Yang penting kuat baca aja. Udah, ikro. Kemudian ini, kalau mau ditanya, ada nggak pejabat-pejabat? Ada ahli hukum, ada bupati di Bangka Belitung, ada bupati 50 kota. Nah, ini Pak Rubing ini. Pak Rubing ini juga begitu. Dia tahun 87 udah S1 dari Unpar. Tahun 2006 S2 dari Amerika, dari Philadelphia. Kemudian 2005 dia masuk ADNE. ADNE itu Administrasi Negara UT. Kemudian S2 MM 2007. Kemudian masuk lagi S1, lulus lagi 2008. Masuk lagi S1 Komunikasi 2011. Kemarin daftar lagi dari 2011, masuk lagi mahasiswa ADNI, Administrasi Niaga. Nah, ini hobinya memang mungkin mengumpulkan gelar dari universitas. Maka dapat ini lagi, dapat dari muri lagi dia. Nah, ini juga hebat nih. Ini bapak ini diwisuda bersamaan dengan anaknya dan menantunya. Nah, bisa kayak gitu tuh bisa, nggak ada masalah. Nah, ini Pak Sudirman, nanti kalau teman-teman mau kredit Xenia, ketemu aja Pak Sudirman. Ini alumni UT ini, Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor. Nah, ini juga alumni UT, Wiranto, Muriati Sudibyo, Pak Mangindaan, Ibu Linda Agung Gumelar, Joko Santoso, Joko Suyanto. Ini alumni UT juga ini. Nah, ini Dewan Penyantun Tantri Abeng, Abu Rizal Bakri, Muriati Sudibyo, Dewi Motik, Jakob Utama, Fadel Muhammad, Rinaldi, Ibu Santi Sudarpo. Inilah Rektor UT pertama, Profesor Setiadi, Rektor UT kedua Profesor Beni Suprapto, Profesor Bambang Suciatmo Rektor ketiga, ini Profesor Adwi Suparman Rektor keempat, dan ini Rektor kelima. Nah, ini Bu SBY itu juga, itu alumni UT. Nah, apa maksud saya memperlihatkan ini semua? Cuma mau bilang, bukan mau sombong-sombongin UT hebat, bukan. Anda masuk ke tempat yang benar. Kenapa? Karena orang benernya banyak juga di UT itu, gitu aja. Ntar dikira, ini universitas apa sih? Abal-abal ya, ruko-ruko ya, Sabtu Minggu ya. Kan kacau kalau kita kayak begitu. Nah, jadi supaya teman-teman itu punya sedikit keyakinan bahwa yang masuk, apa mungkin istri presiden masuk ke universitas abal-abal? Gila banget nasihat dia kan, Bu, masuk ke sana universitas abal-abal, apa namanya UT? Nggak mungkin. Nah, berarti kalau dia sampai mau jadi alumni UT, itu artinya dia itu bisa melihat sesuatu yang cocok dengan kebutuhannya di universitas terbuka.
Dalam perjalanannya nanti, itu teman-teman akan mendengarkan istilah-istilah ini. Jadi jangan terpengaruh tuh. UT, ada yang bilang ujian terus gitu, ada juga kayak begitu. Ada yang bilang karena ujian terus berarti uang terus gitu, ada juga. Ada juga yang bilang Universitas Strada itu nggak ada. Jadi ada juga orang yang bilang UT itu apa? Gampang masuk, susah keluar. Ada juga, Anda kan masuk tinggal masuk aja kan. Nah, semua orang Indonesia pasti bisa masuk UT. Keluarnya yang kita jamin. Keluarnya itu Anda yang harus menjamin. Caranya gimana? Nah, masuk kita. Nah, tips manjur untuk sukses. Saya udah masuk ke ini, udah masuk ke materinya ini ya. Di universitas terbuka dan sama dengan universitas lain, itu ada yang namanya layanan akademik, ada yang namanya layanan administratif. Yang namanya layanan akademik ada berbentuk bahan ajar, bantuan belajar, dan evaluasi. Yang namanya bahan ajar, teman-teman nanti akan lihat itu ada yang berbentuk cetak, ada yang non-cetak. Kalau bantuan belajar, ada yang tatap muka. Kalau SIPAS itu tidak dapat tatap muka, tapi bisa juga melalui media atau ICT, internet dan sebagainya. Kemudian evaluasi. Evaluasi kita itu ada yang namanya latihan mandiri, ada yang namanya tugas, ada yang ujian akhir semester, dan ada juga UKT. UKT itu adalah, maaf, TAP sekarang namanya ya. Tugas akhir program. Tugas akhir program itu adalah pengganti skripsi. Itu dari segi akademik. Kemudian dari segi administratif. Dari segi administratif itu layanan registrasi, layanan distribusi, dan layanan ujian. Kalau registrasi itu berurusan dengan data pribadi, data diri, dan mata-mata kuliah yang Anda ambil atau Anda daftarkan. Kalau distribusi itu namanya Anda akan dikirimin modul atau suplemen bentuk lain atau kit, atau nanti yang berbentuk CD atau VCD, ataupun nanti paket-paket lain. Seperti kalau di olahraga itu nanti dikasih apa? Ada tas gitu namanya kit, itu untuk praktek olahraga. Kita menyebutnya kit atau suplemen. Kemudian ujian itu ada dua, ada yang di kelas, Anda datang ke satu tempat, kemudian diatur waktunya jam 8 sampai jam 9.30, kemudian keluar, tapi ada juga yang bisa melalui online. Nah, sekarang saya mau mulai masuk. Masuk bagaimana Anda itu belajar kemudian dinilai. Di universitas terbuka, itu kalau Anda ujian, itu nanti nilai akhir itu ditentukan oleh dua faktor, dua unsur atau dua elemen. Yang pertama itu adalah tutorial. Yang kedua itu ujian akhir semester. Kalau teman-teman itu ikut tutorial tatap muka, maka nanti kontribusi nilai akhirnya itu 50% didapat dari tutorial tatap muka. Kalau teman-teman nggak ikut tutorial tatap muka tapi ikut tutorial online dan mengerjakan tugas-tugasnya, maka kontribusinya 30% terhadap nilai akhir. Kemudian ujian akhir semester. Ujian akhir semester itu berkontribusi 50%. Jadi kalau misalnya Anda itu ujian dapat 50, tutorialnya dapat 50, 100 itu A. Nilai 100% itu A. Kemudian tapi nilai UAS Anda harus 30% dulu ya. Artinya begini. Misalnya ada 60 soal di dalam ujian akhir semester. Anda benar 20, itu kan 30% ya kira-kira, roughly gitu ya, secara umumnya. Kemudian Anda itu ikut tutorial tatap muka, dapat nilai 100. Jadi 100 itu kan 50%, ya kan 50. 30 dari tutorialnya, dari nilai ujian akhirnya. Itu 50 dengan 30 itu 80. 80 itu artinya A. Nah, apa yang mau saya katakan itu begini. Kalau teman-teman itu begitu sibuknya sehingga tidak bisa tutorial tatap muka, nggak apa-apa, tapi ikutlah tutorial online-nya. Karena apa? Karena 30% daripada hasil itu nanti itu adalah berkontribusi terhadap nilai akhir. Nah, seperti apa tutorialnya akan kita lihat. Nah, untuk bisa tutorial itu bagus, maka ini sangat sunatullah sekali. Iqra. Baca. Kalau Anda tidak baca, hampir 100% dijamin halal, nggak lulus. Karena apa? Soal-soal yang kita ujikan itu pasti yang ada di dalam modul. Tapi kalau di luar modul itu nggak mungkin kita ujikan, karena ada yang namanya TIU, tujuan instruksional umum, ada yang namanya tujuan instruksional khusus. Kemudian kita punya kisi-kisi. Jadi misalnya misal di TIU dikatakan, atau di TIK dikatakan tujuan Anda membaca modul ini apa? Supaya Anda mampu menyebutkan elemen dasar tentang manajemen. Nah, nanti di uraiannya disebut elemen dasar manajemen menyangkut 3 aspek utama, yaitu planning, organizing, evaluating, misalnya seperti itu. Nanti ujiannya ya pasti itu ditanya, sebutkan 3 elemen dasar manajemen. Anda tinggal lihat planning, organizing, evaluating, ya itu tinggal dicontreng. Kalau itu multiple choice.
Maaf, kalau ujiannya itu bukan multiple choice, maka Anda harus menuliskan apa jawabannya. Jadi nggak mungkin kita tanya bukan yang itu. Sehingga kalau Anda nggak tahu, nggak baca, pasti nggak bisa jawab itu. Tetapi ada orang yang punya pengalaman yang sudah tinggi. Dia itu sebenarnya baca dari sana, baca dari situ. Misalnya kayak Pak Wiranto dulu. Pak Wiranto itu dia bilang, wah saya nggak perlu baca modulnya. Kenapa? Saya sudah pernah lalui semua itu. Dia ujian lulus, memang bisa. Nah, itu bisa berlaku buat teman-teman. Misalnya mengambil komunikasi. Kemudian ditanya misalnya apa keuntungan komunikasi visual dibandingkan dengan yang tertulis atau media cetak bla 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 gitu. Anda kan lebih tahu daripada bukunya karena udah mengerjakan itu bagi orang yang kerja di broadcast. Tapi bagi orang yang nggak tahu, nggak ada jalan lain untuk membaca. Nah, bagaimana cara membacanya? Di UT itu modulnya itu selalu ada komponennya 5, ada tiutik, tiutik, ada uraian contoh, ada latihan, ada rangkuman, ada tes formatif. Yang paling banyak gagal ketika ujian adalah mahasiswa yang belajar, begitu ketemu modul, dia lihat langsung tes formatif, cekrek. Nah, dia pilih, nomor 1 ditanya, oh ini A, B, C, D. Langsung dia lihat jawab, enggak, dia tebak, oh ini kayaknya B, dia contrengin B. Dia lihat jawabannya, hah benar tuh, gitu tuh. Nanti dia lihat lagi, ini kayaknya nomor 2 ini D kayaknya, dia contreng D. Terus dia lihat, loh kok C? Oh C. Nah, kalau begitu cara belajarnya, dari sekarang saya kasih tahu, itu kalaupun tamat 20 tahun udah cepet tuh. Bener. Karena bukan begitu struktur belajarnya. Itu tadi yang baca dari bawah, baca dari atas, zebra hitam, kuda putih garis hitam atau kuda hitam garis putih. Itu di situ, misloknya itu di situ. Sehingga kalau teman-teman mau baca itu gini, baca tiunya. Diminta apa Anda setelah tahu itu? Kemudian lihat soalnya. Oh, ini saya tahu. Begitu tahu nggak usah baca lagi. Kalau enggak, harus baca. Nah, ada kelemahan kita di Indonesia ini ya. Saya perhatikan gitu, walaupun belum tentu risetnya itu berlaku secara umum. Tapi kalau Anda misalnya susah, kan susah tidur ya. Misalnya kartu kredit ditagih. Kemudian anak-anak buang bukunya belum beres. Pas mau cashboard nggak ada. Pasti susah tidur kan? Baca itu modul UT. Halaman ketiga tidur tuh. Bener. Nah, tapi kalau kontekstual bacanya itu beda. Malah bisa jadi tempat pelarian. Lagi kita rumit baca modul. Oh, ini maksudnya. Nah, cara bacanya apa? Itu yang paling penting. Cara bacanya itu baca tiunya, baca tiknya. Tujuan instruksional khusus. Itu di situ dituntut. Setelah membaca modul ini atau mempelajari modul ini, Anda diharapkan 1, 2, 3. Kemudian Anda bayang-bayangkan, oh, kalau saya disuruh misalnya menguraikan apa-apa yang harus ada di dalam perencanaan. Atau perencanaan dibagi atas berapa bagian. Oh, perencanaan itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Ya udah, nggak usah baca lagi. Tapi kalau Anda kepengen tahu lagi, baca. Ada yang orang Sunda sini? Ada yang bisa berbahasa Sunda? Kalau di perencanaan kan ada jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Kalau orang Jawa Barat bilang, mana yang jangka imah? Mana yang dibawa pulang? Gitu. Ada juga. Nah, itu maksud saya itu gini. Carilah yang lain-lain lagi yang mendukung pemahaman kita tentang jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah tersebut. Misalnya evaluasi. Evaluasi itu ada eksternal, ada internal. Internal itu apa sih? Eksternal itu segi verbal apa? Apa hambatan dalam berkomunikasi kalau tertulis, kalau segala macam. Cari aja sendiri untuk pengayaan. Nah, kalau itunya sudah dapat, maka kita nggak perlu latihan, nggak perlu rangkuman. Boleh nggak apa-apa ke tesnya. Nah, orang-orang seperti itu di UT itu banyak. Karena apa? Sumber belajar mereka bukan hanya dari modul yang ada. Tapi begitu nanti nggak ada di mana-mana kita punya, termasuk belum masuk di kepala kita, maka the only way to understand all the materials itu hanya tinggal baca, ikro. Nah, sehingga yang namanya modul itu bukan obat tidur. Jadi misalnya, oh yang ini saya tahu dilewatkan, yang ini saya tidak tahu. Karena kalau teman-teman lihat nanti, modul itu ada yang tebalnya 200 halaman. Saya kadang-kadang kalau pas lihat modul 200 halaman, saya mikir nih, ini orang usil banget sih. Bikin-bikin modul tebal, pendek dikit kenapa sih? Kadang-kadang suka begitu. Nah, tapi itulah, karena apa? Mahasiswa yang belajar di UT, ada dari orang yang sangat tidak tahu, sampai yang sangat tahu. Nah, begitu Anda sudah sangat tahu, ya jangan dibuka bukunya, tutup aja. Pergi tes ujian itu bisa. Bahkan kalau perlu pergi ke kelas tutorial, nih gue mau jadi tutor hari ini. Tadi malam gue baca nih tentang yang namanya evaluasi. Ternyata evaluasi itu ada 2, bisa formatif, bisa sumatif. Kalau yang namanya formatif itu ini untuk menghukum orang. Kalau yang namanya sumatif itu untuk improvement. Nah, cerita aja. Nah, kalau di dalam tutorial itu yang paling inti hanya 2. Siapkan pertanyaan untuk materi yang belum dikuasai dan kasih tahu yang Anda tahu kepada sebanyak mungkin orang. Kalau tidak tahu, jangan malu tanya, nanti sesak napas itu waktu ujian.
Tapi kalau tahu, jangan segan-segan ngasih tahu teman-temannya. Kenapa? Yang namanya pembelajar dewasa itu bisa aja umurnya muda, tapi waktunya pendek. Misalnya 8 jam tidur, 8 jam kerja, kemudian 6 jam urusan keluarga, kan tinggal 2 jam belajar. Tinggal 2 jam itu, iya kalau konsentrasi dan seterusnya. Sehingga, kita ini, yang udah SBY ini, kalau STW kan setengah tua kasar ya, setengah baya, lebih halus, tapi ya sama aja tua juga gitu ya. Nah, kalau kita yang SBY ini, itu cara belajar paling baik itu adalah memberitahu yang kita tahu kepada orang yang syukur-syukur belum tahu. Kenapa? Yang kamu berikan itu yang tinggal di otakmu. Kira-kira gitu rumusnya. Kalau Buya Hamka itu, kalau dalam segi ekonomi bilangnya begini, hartamu yang sesungguhnya adalah yang kau berikan kepada orang lain. Kalau hartanya kita simpan sendiri, paling-paling 2 bulan nempel di sini. 3 bulan ketiga, lupa. Padahal bulan keempat ujian. Nah, jadi kalau kita tahu, kasih tahu sebanyak mungkin orang. Katakan kita di tutorial, semua udah tahu, ya udah ambil cermin. Cermin, saya mau kasih tahu kamu. Yang namanya evaluasi itu ada 2 loh. Supaya apa? Supaya nempel di sini. Jadi ketika ujian itu, ini yang saya kasih tahu sama Mas Ahmad, ini yang saya kasih tahu sama Mbak Mira. Oh, gampang gitu. Jadi jangan pelit. Tapi kalau Anda kuliah di UNJ atau di UI, bisa lain. Yang Anda tahu, kasih tahu ke temennya, dia dapat A, Anda bisa dapat B kan? Kan nggak enak banget ya, apalagi kalau dapat A, Anda dapat E. Wah, bisa bunuh diri itu. Kalau di Medan E itu enggak berhasil namanya itu. Kalau bahasa Jawanya entek kabeh-kabeh nek katanya gitu. Jadi bisa begitu. Kalau di UT enggak. Karena apa? Karena kita itu pembelajar dewasa. Pembelajar dewasa itu cara yang paling baik adalah memberitahu yang kita tahu kepada orang lain. Itu yang akan tinggal. Jadi kalau nanti teman-teman itu melakukan itu, dapat misalnya tutorial, kasih tahu ke temannya, nggak usah ragu-ragu, kasih aja. Jadi jangan pelit, kira-kira kayak gitu dia. Nah, ini ritme belajar. Di UT, basis pertama teman-teman ujian itu cuma satu, jujur. Karena kalau begitu nggak jujur, maka hampir 99% dipastikan itu tidak lulus. Ada tiga sistem pengawasan. Yang pertama itu, masing-masing orang duduk, soalnya udah beda itu. Di duduknya gitu, misalnya satu kelas, ini nanti soal apa, kalaupun sama mata kuliahnya, sama jam ujiannya, belum tentu yang kiri sama kanan sama soalnya. Itu yang pertama, jadi harus jujur, jangan nyontek gitu. Karena apa? Ketipu sendiri. Yang kedua, kalau kita nyontek, emang teman itu tahu? Sama gilanya kok. Jadi nggak ada itu. Nah, itu yang pengawasan pertama. Pengawasan kedua, ada pengawasnya, dia liatin. Nah, kalau di UT itu kalau nanti teman-teman nyontek itu, dia cuma mengingatkan. Yang kedua nggak diingatkan, berita acaranya dia tulis. Nomor sekian, bangku sekian, NIM sekian, nyontek. Dia nggak bilang-bilang. Jadi udahlah, jujur aja. Dan ini percaya atau tidak, boleh nanti dicek, boleh ke kiai, boleh ke pendeta gitu ya. Itu ternyata orang jujur itu, tempatnya surga loh. Oh, itu mah pasti-pasti tuh ya. Nggak usah ditanya juga kayak begitu ya. Nah, kenapa jujur? Karena ada yang ketiga lagi. Di UT itu ada yang namanya software pola jawaban. Kalau teman-teman itu nyontek ke tempat temennya gitu, dalam satu kelas itu 20 orang, dan di dalam 20 kelas itu sama menjawab yang salah, itu semuanya menjadi E, pasti kerjasama. Kalau sama di tempat yang benar, nggak masalah. Samanya salah, misalnya katakan 60 soal, rata-rata 60 soal ya ujian itu ya, nomor 1 sampai 5 itu kompak semua E, padahal salah semua itu. Itu enggak berhasil. Betul itu. Nah, jadi maksud saya itu apa? Anda harus jujur. Enggak ada jalan yang lain. Nah, kalau mau ngambil filosofinya gini, kalau nyontek emang pasti bener temennya. Jangan-jangan temennya itu baru berkelahi sama pacarnya sama istrinya gitu. Gue bikin D nih, padahal gue tahu A. Datang temennya di samping dicontek sama dia. Dia bilang, nih ikut gue ke laut. Ya masa diikutin orang ke laut. Jadi jujur yang pertama ya. Yang kedua, kita itu kan SBY ya, setengah bayar. Setengah bayar itu harus berbeda dengan anak umur 18 tahun yang kuliahnya di UI, yang kerjanya hanya kuliah. Kalau orang di UI 10 jam baca sehari, nggak masalah dia. Sehingga kalau butuh 20 jam untuk memahami materi, dia cukup belajar 2 jam. Karena 10 jam kali 2 hari, 20 jam. Kalau di UT, enggak. Anda itu harus bacanya 2 jam sehari, tapi 10 hari. Kenapa? Kalau udah SBY seperti kita ini, apalagi galau kayak begitu, kalau kita baca lewat 2 jam, itu bukan cuma air mata sama belek yang keluar, enggak. Mata kita bisa lompat keluar itu. Iya bener, jadi enggak, itu bedain itu. Nah, supaya jangan salah baca, jangan salah masuk, supaya jangan keliru. Zebra-zebra tadi itu loh, balik ke situ. Kenapa? Kalau kita umurnya itu kan, mungkin ada yang di sini umurnya 21, masih kuat fisiknya gitu. Tapi dia kan bukan mahasiswa 100%. Bayangkan Anda ke kantor, tadi baca modul,
Wah, karena besok mau ujian, nggak apa-apa deh. Gue baca Jumat Sabtu aja karena Minggu ujiannya. Kemudian dia ke kantor, dimarahin sama bosnya. Ya hilang semua itu. Benar nggak? Iya, hilang gitu. Nah, orang yang baca kayak kita ini, yang orang-orang bekerja, itu kalau bacanya 10 jam 2 hari, itu yang diingat, itu cuma yang pertama sama terakhir. Jadi kalau Anda baca 10 hal, itu nomor 1 ingat, nomor 10 ingat. Padahal yang enak itu yang di tengah. Salah. Yang diuji itu yang di tengah-tengah. Kan wassalam kita kan. Jadi ingat itu, harus membacanya itu dibedain. Nah, kemudian saya mau tanya sama teman-teman, menurut teman-teman itu mana lebih enak baca? Di siang hari, atau di malam hari, atau di pagi hari, atau di subuh hari? Subuh. Tapi yang paling enak tidur pun di subuh itu juga. Nah, kalau Anda di UI, ada yang ngingetin, subuh nih, baca. Di UI nggak ada. Malah jangan-jangan, mah saya bangun dulu, mau baca. Baca, gue aja belum diurus nih. Udah kacau lagi. Nah, jadi memang betul, kalau kita membaca 90 menit antara jam 4 sampai jam 6, itu daya serapnya relatif 80% lebih efektif dibanding setelah itu. Apalagi kalau udah ketemu macet. Apalagi kalau kita naik bus, kemudian keringat, kemudian berantem, macet di jalan, segala macam, itu banyakkan rumitnya. Nah, oleh sebab itu saya sarankan, kalaupun tidak bisa tiap hari, paling tidak 3 kali 1 minggu, bacanya itu antara jam 4.30 ke jam 6. Daripada baca siang 6 jam, iya kalau masuk. Nah, jadi cara bacanya gitu. Kemudian ketika ujian itu cuma satu, relax gitu, tenang. Kalaupun nggak tahu gitu, nggak mati saya karena ini, tenang aja, nggak ada masalah. Artinya apa? Kita reflektif jadinya. Oh, rupanya kemarin saya kurang baca. Saya baca yang ini, kok keluar yang ini ya. Jadi jangan gini, waduh, gawat nih. Terus besok-besok dia tanya, Jalangkum cara undangnya gimana ya katanya. Wah, kan jadi repot itu. Jalangkum bisa nggak diundang? Bisa juga. Yang repot kalau dia nggak mau pulang kan. Kemudian, ini tips yang terakhir, boleh percaya, boleh tidak. Ketika Anda nanti ujian, kerjakan yang Anda bisa. Terus yang nggak bisa diapain? Kan itu pertanyaannya ya. Nih, kalau teman-teman nanti ikut tutorial online kah atau tatap muka, itu ada 8 pertemuan atau 8 inisiasi. Pertemuan 1, 2, 3, kasih tugas. Pertemuan 4, 5, kasih tugas. Pertemuan 6, 7, kasih tugas. Pertemuan 8 direview. Mau online, mau tatap muka, polanya mirip-mirip seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda ikut tutorial pertama, kedua, ketiga, tugas, hasil tugasnya bagus, katakan 100, kemudian tugas keduanya setelah pertemuan 4, 5, 100, 200, kemudian dapat yang ketiga, 300, gampangannya begitu. Dirata-ratakan berarti Anda dapat 100 tugasnya. Ya kan? Kalau 100 tugasnya, karena 50% kontribusinya, maka Anda sebelum ujian udah punya 50 kan? Nah, di ujian, kalau di ujian nanti kaitannya begini, di ujian itu ada 60 soal. 60 soal itu biasanya jawabannya A, B, C, D. Kalau 60 soalnya rata-rata secara umum, maka jawabannya biasanya 15A, 15B, 15C, 15D. Yang Anda tidak tahu nomor berapa jawabannya apa. Tapi kalau A-nya pasti 15. B-nya pasti 15 dan seterusnya. Sehingga sebenarnya kalau Anda itu sudah benar-benar banget gitu tutorialnya dapat 100, artinya udah pegang 50% kan. Pergi ujian itu merem aja. Dapat 15 sudah. Bener nggak? Iya kan? Nah, kalau Anda dapat 15 dari 60 itu kan seperempat. Seperempat itu kan 25%. 50% dari 25% kan 12,5. 50 ditambah 12,5 kan 62,5. Hampir B itu udah. Betul nggak? Nah, makanya kalau ada mahasiswa UT nggak lulus, apalagi IP-nya rendah, cuma karena 2 hal. Nggak baca, nggak ikut tutorial. Kalau Anda nggak baca, nggak ikut tutorial, jangankan Anda, setan pun tak lulus. Bener itu. Komprominya nggak ada, kalau di situ nggak ada kompromi. Nah, sehingga apakah Anda kepengen lulus 4 tahun, 5 tahun, mau IP-nya 3,8? Bukan UT yang buat, bukan. Anda sendiri mau nilai bagus, baca lebih banyak, mau lulus lebih cepat, ambil lebih banyak. Nah, biasanya ada pertaruhannya. Kalau saya ngambil 18 SKS, tentu jam belajarnya berbeda dengan 10. Kalau ngambil 24, tentu waktunya lebih panjang. Itu yang Anda kompromikan dengan batin sendiri. Jangan tanya orang lain. Karena apa? Kalau Anda kepengen pinter, kan nggak bisa gini. Namanya siapa, Mas? Mas Edi, baca dong modul ini kenapa? Supaya saya lulus ujian. Nggak bakalan itu. Kalau Anda kepengen lulus, Anda yang baca.
nggak bisa diatasnamakan. Emang kepala divisi apa? Tugasin begini mana bisa. Nah, intinya apa? Seperti yang pertama tadi saya bilang, kalau ada orang bilang UT itu IP-nya rendah, lulusnya lama, memang iya. Emang masuk Gajah Mada nggak belajar, terus bacanya malas, emang bisa lulus? Nggak ada itu. Tapi kalau Anda pergi ke abal-abal, mungkin lain ceritanya. Nah, UT itu nggak memilih yang itu. Nah, sehingga teman-temanku sekalian, kalau nanti teman-teman itu menghadapi masalah dalam belajar, biasa itu. Kenapa? Biasa bekerja, disuruh baca. Ya, dia lagi nih. Terus orang BPJJ nelpon, Mas, itu ada tutorial lo gini. Tutorial gimana sih? Gue ikut tutorial, kerjaan nggak beres. Itu jangan kompromikan ke orang lain. Kita yang ngambil keputusan. Misalnya saya kan orang dari Sumatera Utara, Batak, Medan, Sembiring gitu ya. Saya itu kan kalau udah kayak begini keren gitu, kan suka diundang pesta tuh. Iya, diundang pesta gitu. Kadang-kadang ngasih sambutan, ngasih begini. Saya kalau sekolah di UT nggak mau saya. Gila apa? Mereka ngobrol-ngobrol sana, besok saya ujian, mampus saya. Cuman jangan bilang, gua lagi kuliah di UT, gua gak mau. Ya jangan kayak gitu. Biasanya orang datang 3 jam, kan kalau orang dari suku saya itu kalau pesta, itu kan udah ngomongnya banyak, lama, pakai tengkar, makannya dikit. Kan sakit hati kita. Kalau makannya banyak kan gak apa-apa kan. Nah, lebih bagus saya pergi. Ini modul UT ini kok, gua penasaran banget, kenapa gak bisa sih? Buka Google. Apa sih maksudnya ini komunikasi verbal communication? Cuma itu aja kok. Atau kalau perlu pergi ke pesta, bawa laptop masing-masing. Orang gini, jadi nanti pesta ini kita buat 50 kilo dagingnya ya, 100 kilo berasnya. Kita klik, komunikasi verbal. 50 kilo setuju? Setuju. Harus begitu. Karena if you don't make your priority, you are getting lost. Pasti itu. Saya jamin itu. Kenapa? Karena Anda ini bukan full time student. Kalau full time student mah gampang pergi ke UI. Itu mah sambil ngomong-ngomong di kantin juga dapat ilmu. Kalau ini mau ngomong kantin sama siapa coba? Katakan sama-sama ngambil program studi apa? Manajemen. Emang pasti sama mata kuliah diambilnya? Belum tentu kan? Nah, sehingga itu yang dimaksud dengan mandiri. Tapi yang namanya mandiri tidak harus seorang diri. Nah, mudah-mudahan nuansa-nuansa seperti ini bisa memberi perspektif pada teman-teman. Jadi nanti kalau Anda itu nggak lulus, nggak ada nothing to do with UT, nggak ada ceritanya ke UT itu. Karena nanti katakanlah salah satu misalnya saudara rektor di sini, misalnya tante, saya besok ujian nih, tolong dong. Nggak bakalan. Di UT itu kan suka apa namanya? Ada orang nanya-nanya jalangkung, ada yang belajar dibakar kertasnya, diminum airnya gitu. Nggak mempan. Oh, yang meriksa itu kan komputer. Di ruang komputer dinginnya setengah mampus. Setan itu cuma takut sama 2, dingin atau terang. Nah, di komputernya UT sudah dingin, terang lagi, bayangin coba. Bayangin itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau nanti teman-teman itu mendapat masalah, apa karena nilainya nggak bagus, apa segala macam, jangan khawatir. Anda masuk itu tidak dites. Kalau Anda masuk ke UI, nilainya rendah, itu baru khawatir. Kenapa? Sudah dites kok masih rendah. Kalau UT itu semester 1, semester 2, itulah tesnya. Jadi if you are tough enough, pasti go. Tapi kalau di semester 1, semester 2 Anda tidak kuat, itu pertanda bahwa Anda belum diberi waktu oleh Yang Maha Kuasa menjadi sarjana pada waktunya. Ada nggak caranya? Ada. Temennya ngambil 18 SKS, ngambil 6 aja. Kalau yang ini selesai 8 semester, yang ini selesainya dikali 2. Karena separuh ngambilnya kan. Nggak masalah juga. Itu Bu Muriati Sudibyo, itu lulus dari UT umur 69 tahun. Kebayang nggak umur 69? Ibunya ibu saya, umur 70 udah pikun. Udah almarhum. Nah, kemudian umur 71 dapat master dari UNS. Umur 81 kemarin dia dapat doktor dari UI. Jadi nggak ada yang namanya tua muda itu nggak ada. Cuma orang itu gigih nggak dia. Kalau jatuh masih bangun nggak. Tapi kalau jatuh dia nggak bangun-bangun, mungkin definisi gagal itu ya itu. Jadi kalau teman-teman nanti, aduh berat banget nih, udah duit keluar juga, lulusnya juga cuma D lagi, IP-nya 1, alhamdulillah, 2 aja masih berat. Enggak, jangan mundur itu. Tadi udah kita lihat, peta perubahan pekerjaan itu begitu rentan terhadap yang namanya kompetisi segala macam. Nah, ketika kita nggak mengisi diri, itu jangankan sama orang luar, sesama kita pun bersaingnya susah. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi kepada teman-teman bahwa belajar di UT, pengenalannya seperti ini, sehingga implikasi belajarnya begini. Kemudian, kalau misalnya nanti saya dalam tanda petik itu mengalami kesulitan, itu biasa. Tapi kalau Anda full time student di UT, IP-nya 1,8, itu yang gawat. Orang bisa bilang, di UT aja lu 1,8, di UI 1 aja kali nggak nyampe, bisa begitu. Sip?